اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلم أرفع الصفات الكمالية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Kami hormati segenap para jemaah, para penasihat, para pengawas, khususnya para pengurus 3M. Ketua 3M-nya seperti kelelahan semalam. Pulang malam ketua 3M. Kita doakan selalu beliau dalam keadaan sehat walafiat. Seluruh pengurus-pengurusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Al-qismul awwal fi dha'ah. Jadi kita sudah masuk ke dalam pembahasan pertama dari ketaatan kepada Allah. Di dalam kitab ini alhamdulillah beliau hadir luar biasa. Kalau betul-betul luar biasa beliau. Sepuh boleh tapi tenaga masih bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam kitab ini dibahas menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah etika di dalam taat kepada Allah. Yang kedua adalah etika menjauhi larangannya Allah. Yang ketiga adalah bagaimana kita bersosial dengan Allah, bersosial dengan makhluk-makhluk Allah. Dan kita masuk kepada bagian pertama tentang taat kepada Allah. Illa, ketahuilah kata Al-Imam Ghazali, anna awamirullahi ta'ala fara'id wa nawafil, bahwa perintah-perintahnya Allah itu ada yang berupa fardu, ada yang berupa sunnah. Jadi yang kita kerjakan itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Panjenengan sebelum nyampe ke masjid tadi masuk dalam masjid, panjenengan sholat tahiyah masjid, mungkin juga sholat sebelum fajar, mungkin juga sholat sunnah subuh, qabliyah subuh. Kemudian dilanjutkan dengan i'tikaf atau pembacaan zikir, itu sunnah. Dilanjutkan dengan sholat fardu subuh, itu fardu. Fal-fardu rasul mali. Dikatakan oleh Imam Ghazali, fardu yang kita lakukan itu merupakan modal utama, modal pokok daripada amal-amal kita. Wa aslu tijarah. Karena itu adalah modal pokok. Salat fardu atau perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah modal perdagangan transaksi kita di dunia bersama Allah dan dengan yang lain. Wa bihi tahsulun najah. Karena ini adalah modal perdagangan, modal transaksi kita. Dengan fardu itu kita tercapai yang namanya keselamatan di dunia dan dari akhirat nanti. Kenapa ada fardu yang kita laksanakan? Karena ini adalah modal pokok, maka tidak terjadi transaksi, tidak menjadi keuntungan kalau kita tidak mengerjakannya. Tidak akan selamat kalau tidak mengerjakannya. Tidak sholat subuh, tidak zakat bagi yang mampu.
Tidak puasa bagi yang bisa puasa. Maksudnya apa? Puasa fardu, bukan puasa sunnah, puasa Ramadan. Kenapa? Itu adalah pokok modal di dalam kita transaksi, dan dengan itu tercapailah kemuliaan, tercapailah keselamatan, tercapailah keuntungan. Jangan pernah berharap untung, jangan pernah berharap selamat kalau kita modal pokoknya kita tidak punya. Orang yang tidak sholat subuh, jangan harap lagi masuk surga. Walaupun kata ulama, umatmu ini Muhammad mau berdosa seperti apapun dalam hadis Rasulullah itu, dalam muhtabul hadis, pilihan-pilihan hadis yang dikeluarkan, ada kajian di ulama Madura itu, di dalamnya dikatakan umatmu Muhammad, mereka selagi tidak wafat dalam keadaan musyrik. Apa musyrik? Menyekutukan Allah, mereka masuk ke surga. Kita ini banyak dosa, tapi tidak wafat. Ketika wafatnya tidak dalam keadaan musyrik, kita masuk surga. Selaras dengan hadis-hadis yang lain, barang siapa yang akhir kalimat di dalam lisannya ketika wafat kalimat la ilaha illallah, masuk ke dalam surga. Jadi saya katakan kita ini Pak, potensi masuk neraka itu susah sebenarnya. Karena yang kita pegang mulai dulu sampai sekarang kunci surga, bukan kunci neraka. Miftahul jannah la miftahul jannah. Itu yang dipegang kita, Pak. Adapun kunci surga kalimat la ilaha illallah. Siapa yang tidak membaca la ilaha illallah? Semua membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Artinya yang baca dengan pegang bukan kunci neraka, Pak, kunci surga. Kok bisa masuk neraka? Ya mungkin kuncinya dibuang sama panjenengan. Modal pokok ini yang kemudian tidak dikerjakan oleh kita fardu-fardunya. Kok bisa Ustaz bermaksiat masih bisa masuk surga? Ya bisa. Yang penting tidak wafat dalam keadaan musyrik. Kenapa? Punya kunci surga. Tapi toh ya sebelumnya di laundry dulu, Pak. Digiling dulu, Pak. Sesuai dengan kadar maksiat yang dia lakukan ketika di dunia. Dicelupin, Ustaz Bapak ini masih kotor nih, dimasuki. Ustaznya mau dimasukin kok nggak bersih. Sumpamanya. Tapi tidak tahu kalau masalah bersama. Ustaz jangan-jangan lebih besar siksanya, karena bukan hanya beban dia saja yang ditimpakan ke dalam dia, yang dijadikan siksaan itu bukan hanya masalah apa yang dia lakukan, masalah jemaahnya, masalah sekitarnya yang tidak dia tegaskan dalam kebaikan atau mengajarkan keburukan kepada jemaahnya, kemudian itu dilakukan, dia yang disiksa duluan. Potensi disiksa ustaz dan kiai itu lebih banyak. Dari segi apa? Yang jelas ilmunya tidak diamalkan, siksa duluan. Gampang nyuruh kepada orang, dia tidak mengerjakan. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam lindungannya Allah, tidak
nggak sampai di laundry panas, masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa dihitung oleh Allah. Ayo semua jemaah belum masuk oleh guru-guru kita. Kalau kita kan banyak dosa, mungkin kita berdosa, tapi ada guru-guru kita. Mungkin guru kita tidak bisa, guru-gurunya nanti. Kenapa yang kita pelajari ini sangatnya terus berulang dari guru kami. Dan kita hanya mungkin mendompleng dari guru-guru kami, sehingga perjalanan itu menjadi perjalanan yang aman. Wanaflu, sedangkan sunnah, jadi ketaatan kita ada kalanya taat di bidang fardu, ada pula taat di bidang perkara sunnah. Wa waribhu, sunnah itu sebenarnya adalah keuntungan kita. Setelah kita dapat kesenangan ketika kita selamat, dengan sebab kita mengerjakan perkara-perkara yang fardu, tinggal manen yang sunnah-sunnah. Dengan fardu wabil fawzu, dengan sebab kita melakukan kesunatan ini, kita mendapatkan keuntungan bidarajat, dengan derajat-derajat yang tinggi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda begini, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, ma taqarraba ilayya, kata Allah, al-mutakharribun, tidak melakukan pendekatan kepadaku orang-orang yang mengaku mendekatkan diri kepada saya, bimisli ata'i maftaratu alaihim, dengan seumpama melakukan mereka itu dengan apa yang aku fardukan kepada mereka. Aku masih belum mengatakan dia dekat kalau hanya dia melakukan yang fardu-fardu saja. Kenapa? Mungkin dia lakukan itu karena dia takut siksa saya, bukan karena dia cinta kepada saya. Dia sholat subuh karena dia takut nanti di akhirat, takut masuk ke dalam lembah-lembah neraka. Mungkin dia melakukan subuh, melakukan sholat-sholat fardu itu karena dia takut ancaman-ancaman saya, bukan karena senang di dalam ibadahnya. Biar dia kewajibannya gugur saja, masih belum disebut dengan mendekat orang-orang yang melakukan fardu dia. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin-nawafilah, dan senantiasa seorang hamba itu mendekat kepadaku dengan cara melakukan perkara-perkara yang sunnah. Banyak orang yang dekat dengan saya disebabkan sunnah. Dikatakan oleh Syekh Nawawi, orang yang melakukan sunnah itu sudah pasti sudah melakukan kewajiban-kewajiban ya, jangan sampai dia melakukan sunnah tapi tidak melakukan fardu, ya enggak disebut dia melakukan sunnah, artinya belum dilakukan. Karena yang disebut dengan melakukan sunnah kalau sudah melakukan yang fardu. Orang meninggalkan sunnah karena sibuk dengan fardu itu bisa dimaafkan, tidak dihitung oleh Allah. Tapi kalau panjenengan sibuk melakukan sunnah, meninggalkan yang fardu, itu bahaya. Itu menjadi ancaman. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan perkara-perkara yang hanya menguntungkan, tapi modal pokoknya dia buang, modal keselamatannya dia tidak kerjakan. Jadi intinya orang yang melakukan sunnah mestinya sudah melakukan perkara-perkara yang fardu. Seperti yang kita sampaikan kemarin, malam takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Cuma mau datang Allahu Akbar, sisanya hilang, subuhnya kehilangan demi apa? Allahu Akbar. Tapi ketika sudah Idul Adha, Idul Fitri, berada paling garis depan. Ini bahaya. Kenapa? Enggak sholat pun di sholat Idul Adha, Idul Fitri tidak masalah, itu sunnah. Tapi kalau enggak sholat subuh tidak selamat. Baik. Hatta uhibbahu, ketika orang-orang yang melakukan sunnah itu banyak yang dekat dengan saya, kata Allah, disebabkan mereka yang melakukan kesunahan. Orang yang melakukan sunnah ini benar. Kalau panjenengan tidak sholat di Masjid Darussalam, sholat fardu di rumah itu mesti dilakukan. Tapi qobliyah subuh, potret sih dilakukan itu berat. Karena berat saya coba minum dulu. Kalau sholat duha mungkin semangat Pak, apalagi lagi dalam keadaan sempit. Pas sempit duha terus. Apa? Ada emeng-emeng. Waqiah semangat. Kenapa? Ada fadilah. Tapi kadang sunnah-sunnah yang lain yang tidak begitu dipuji-puji sama orang-orang sekitar, yang tidak ada keterangan-keterangan yang begitu secara duniawi, kadang kita memang berat. Artinya yang mengerjakan sunnah-sunnah betul-betul itu yang tidak ada embel-embel apapun tentang dunia, bukan berarti salah, tidak. Artinya yang mengerjakan betul-betul karena Allah. Ini potensinya sedikit tentang sunnah. Artinya yang mengerjakan sunnah itu memang betul-betul hatinya memang pengen, senang sekali ibadah kepada Allah. Duhur Pak enggak sholat panjenengan di sini, di luar bisa sholat, mesti sholat. Mau tidak mau tetap sholat di luar. Tapi qobliyah dan ba'diyah. Nah makanya orang-orang itu kita ini Pak, wasilahnya sholat berjamaah, nunggu belum ada, nunggu masih belum qomat, belum iqamah kita nunggu. Ketimbang santai sholat qobliyah dulu lah. Dikir sudah dibaca semua Pak sama jenengan hafalannya, kayak mau dibaca apa lagi ya bingung. Sehingga sholat sunnah. Keutamaan diantaranya kita berkumpul sholat berjamaah. Kalau di rumah Pak boro-boro sholat sunnah, langsung tidur, ambil selimut, selesai. Kenapa? Karena sunnah-sunnahnya kadang tertinggal. Tapi kalau sampai itu dilakukan sunnah-sunnahnya di rumah, qobliyahnya enggak qobliyah di sini, qobliyah di rumahnya, ba'diyahnya dilakukan di rumah. Karena memang yang sifat sunnah-sunnah disembunyikan di rumah. Kenapa? Menjaga. Bukan tidak dikerjakan. Tapi kalau di rumah takut tidak dikerjakan di sini. Di rumah masih sibuk. Antri istri, disuruh nyetrika lagi, disuruh mandiin anak kadang, disuruh jemur baju. Banyak hal yang menjadikan kesempitan di dalam melakukan kesunahan. Makanya mau lakukan di sini kalau bisa. Sebelum berangkat ke masjid qobliyah. Sampai sini tinggal pikir tahiyat, karena tahiyat tidak bisa dilakukan di rumah Pak. Syarat mutlaknya harus masuk masjid dulu, baru tahiyat masjid. Ketika dia sudah cinta kepada Allah, Allah cinta. Kenapa? Melakukan kesunahan berarti orang sudah cinta kepada Allah. Bukan sekedar ingin takut neraka, bukan sekedar takut siksa kepada Allah, tapi dia betul-betul cinta, dia memperbanyak, ingin mendapatkan keuntungan akhirat. Karena dia sudah cinta, hatta uhibbahu, sampai saya cinta, kata Allah.
Karena hamba sudah cinta kepada Allah. Allah cinta kepadanya dengan perkara-perkara kesunahan-kesunahan yang dia lakukan. Tapi tetap kita katakan konteks utamanya orang yang melakukan sunnah mestinya sudah melakukan yang fardu. Kalau sudah Allah cinta, ini bukan kita yang mengaku cinta. Maksudnya bukan Allah sudah cinta kepada saya, tidak, Pak. Kadang kita ngaku 10 kali belum tentu Allah ngaku bahwa dia Allah itu cinta kepada kita. Allah bakal cinta ketika kita melakukan fardu, kemudian kita semangat di dalam melakukan kesunnah. Ketika Allah sudah cinta, ahbabtuhu. Ketika Allah hatta uhibbahu, sampai aku cinta kepadanya sebab sunnah-sunnah tadi. Fa idza ahbabtuhu, maka jika aku sudah cinta kepadanya, kata Allah, kuntu sam'ahu, aku ini akan menjadi pendengar dia, akan menjadi telinganya dia. Alladzi yasma'u bihi, yang mana dia menggunakan pendengaran itu menggunakan saya. Menggunakan pendengaran yang Allah sudah menjadi pendengarnya. Wa basarahu, dan Allah menjadi penglihatannya hamba itu. Alladzi yubsiruhu bi alladzi yubsiru bihi, yang mana hamba itu melihat dengan penglihatan itu. Penglihatan itu adalah penglihatannya Allah. Wa lisanahu, dan Allah menjadi lisannya hamba. Alladzi yantiqu bi, yang mana orang itu bercakap-cakap, berkomentar, ngomong menggunakan lisan itu. Allah sudah menjadi lisannya. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan menjadi tangannya Allah. Saya akan menjadi tangan dia, di mana dia mukul, di mana dia menggunakan. Wa rijlahu, dan aku ini, kata Allah, kuntu rijlahu, saya ini menjadi kakinya hamba. Allati yamsi bihi, yang mana mereka itu jalan dengan kaki itu. Kok bisa, Ustaz? Allah jadi kaki-kakinya hamba. Ya bukan diartikan secara harfiah hadis ini. Yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pendengarnya, menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, matanya, menjadi lisannya, menjadi kedua tangannya. Artinya adalah apapun yang dilakukan oleh dia semuanya atas ridhonya Allah Subhanahu. Ketika dia mendengar, Allah selalu arahkan kepada apa yang Allah ridhai. Ketika kita mandang, kalau sudah Allah cinta, pandangannya adalah pandangan yang Allah ridhai. Tangannya ketika menyentuh apapun, menyentuh kepada sesuatu yang Allah ridhai. Ketika hamba itu berjalan kepada sesuatu yang Allah ridhai, dan hanya berjalan kepada Allah, kepada ketaatan kepada Allah. Bukan berarti Allah jadi kakinya, tidak. Tapi setiap langkahnya, setiap gerak tubuhnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu minta, ya Allah, dalam doa-doa nanti ada doa, jadikan hari ini ya Allah hari yang baik, tunjukkan kepada kami jalan yang benar. Karena memang yang bisa memberikan baik buruk itu semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya memilih pilihan kita diizin atau tidak. Kita memang diberikan pilihan oleh Allah antara mau masuk surga dan mau neraka, disiapkan semua oleh Allah. Siksanya nggak dilebihin kalau mukul si A, ya siksanya seperti mukul si A. Ini keadilannya Allah. Makanya gini, kita itu kalau ibadah kepada Allah, janjinya apa oleh Allah? Dijanjikan apa kalau kita ibadah taat kepada Allah? Apa janji Allah? Surga. Padahal Pak, kita ibadah kepada Allah itu Pak,
Paling banter 80 tahun, paling banter 90. Di sini umur paling sepuh di sini umur berapa? 85. Oh, sudah lebih dari 85 berarti 80 lebih. Ya kita targetkan 100, 200, 120 lah dalam keadaan sehat. Artinya itu kan berdurasi kecil, Pak, ketimbang kita di dalam surga. Kalau kita sudah masuk surga kira-kira berapa tahun? Kok bisa masuk surga selamanya tapi ibadahnya cuma sekitar 100 tahun? Kok balasannya segitu? Terus kenapa kok kalau di dalam neraka ketika kita musyrik kepada Allah berapa tahun? Selamanya juga. Kok bisa? Padahal kita ngerjain ibadahnya ya sebentar, dosanya sebentar, tapi kok balasannya kekal. Sampai menjadi kadang itu kita kalau tidak dalam ketaatan sebab sebelum kita wafat belum taubat, jangan-jangan kita termasuk daripada bahan bakar api neraka. Karena bahan api neraka itu terdiri dari manusia dan terdiri dari batu-batu. Wabuduhan naswal, ya ada bahan neraka itu, Pak, terbuat dari manusia. Nah itu yang kemudian kita takuti. Karena apa selama-lamanya. Kalau sampai kita menemani iblis, kok bisa selamanya, Ustaz? Padahal kita berdurasi sesuai dengan umur kita. Nah itu, Pak, tergantung dari niat kita. Kita ini, Pak, seandainya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan sepanjang zaman ini kita hidup, pasti kita komitmen tetap akan selalu beribadah sepanjang itu juga. Panjenengan sekarang ini ketika mengenal Islam sampai sekarang masih sujud kepada Allah. Dan itu dipastikan akan selalu sujud sampai nanti ketika panjenengan diberikan umur panjang. Begitu juga orang yang tidak taat kepada Allah, niatnya yang sudah tidak percaya kepada Islam, maka sampai selamanya pun sebelum hidayah itu datang akan terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Karena niat itu, Pak, karena niat taat dan tidak itu sehingga balasannya juga abadi, Pak. Jenengan dikasih ini, maaf, apakah panjenengan paling sepuh di sini? Beliau umur 85 ya dia? Oh belum ada. Siapa yang pilih sepuh ya? Iya. Artinya beliau sampai sekarang sepuh, Pak, masih sujud kepada Allah, masih itikad baik, tetap mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Ini adalah komitmen kita. Ketika beliau ditambahkan 20 tahun lagi tetap akan sama. Insya Allah selalu tetap asyhadu an la ilaha illallah. Dan sebaliknya, Pak, mereka yang lagi ingkar kepada Allah dikasih umur 100 pun dalam keadaan ingkar, kecuali Allah akan diberikan hidayah. Makanya alhamdulillah kalau kita sudah dicintai Allah, Allah akan menggerakkan kita, digerakkan ke tempat-tempat. Tahu-tahu senang hati, Pak. Wah, senang ada kajian nih. Ada, Pak, di sini ini kalau sholat fardunya ke blok I, tapi pas kajian datang ke sini ada. Kan sering ketemu itu. Ini kenapa? Senang aja. Dari mana bentuk senangnya? Muncul oleh Allah. Ini hamba saya ini senang. Digerakkan itu. Ya sama. Orang-orang yang sering taklim ketika ada sana malam minggu taklim datang. Kenapa? Mau cari ilmu. Siapa yang menggerakkan? Allah. Diletakkan di dalam dadanya, di dalam sanubarinya rasa cinta, haus akan ilmu, pengetahuan-pengetahuan baru, bagaimana cara mendekatkan, cara taat kepada Allah sesuai dengan syariat. Karena kalau tanpa ilmu, Pak, jangan-jangan kebodohan dia yang kemudian dianggap benar oleh dia. Dia sholat Allahu Akbar,
tanpa udhu, dia anggap sudah selesai. Padahal di dalam fikih sholat itu tidak diterima, tidak sah kecuali sudah terlepas dari perkara hadas, dari perkara najis. Apa yang kita pakai, apa yang kita ada di dalam diri kita harus terlepas dulu dari perkara-perkara hadas kita, baik kecil ataupun besar. Harus baju kita dalam keadaan suci. Dia sudah banyak belum sholat lagi junub, belum mandi junub lagi, habis ngumpul sama keluarganya langsung Allah. Dikirain hanya tentang sholat, padahal harus sebelum itu ada syarat-syarat yang harus dilakukan kalau di dalam agama Islam. Bukan buru-buru, belum wudu belum apa, saya sudah sholat Ustaz. Tidak. Kenapa? Takutnya karena kebodohan itu kemudian dia menganggap benar. Makanya alhamdulillah kita belajar ilmu, Allah gerakkan. Walaupun mungkin tidak dekat di sini Pak, jauh di sana atau jauh di sana di sebelah timur, tapi karena senang hadir ke majelis ilmu datang ke sini. Siapa? Allah gerakkan. Kenapa? Potensi itu adalah bentuk Allah cinta kepada kita. Amin Allahumma. Walan tasila ayyuhal ila maqami. Walan tasila ayyuhal, dan tidak akan sampai wahai pencari ilmu. Nah, ini panjenengan pencari ilmu kan? Yang dulu ini kan gak mungkin cuma yang warna-warna ini yang dicari, karena di rumah bisa buat 5, 10. Enggak butuh begini-beginian. Maksudnya panjenengan terlalu kecil kalau hanya yang dicari yang bening-bening begini. Yang coklat-coklat begitu jenengan bisa buat berapapun di rumah insyaallah. Artinya itu bukan itu tujuan panjenengan ke sini. Tujuannya adalah selain sholat berjamaah mendapatkan fadilah, di antaranya adalah ingin mendapatkan ilmu. Walan tasila ayyuhal, tidak akan sampai wahai pencari ilmu ilal qiyami, kepada menunaikan bi awamirillahi ta'ala, kepada perintah-perintahnya Allah. Engkau wahai pencari ilmu tidak akan bisa menjalankan perintah-perintahnya Allah illa bimuraqabati qalbika, kecuali kalian sudah mengawasi hatimu, wa jawarihika, mengawasi tubuhmu, fi lahadatika wa anfasika, di dalam pandangan-pandanganmu dan di dalam hembusan nafasmu. Panjenengan ini tidak bisa menegakkan perkara-perkara yang diperintahkan Allah kecuali panjenengan sudah mengawasi hati, mengawasi anggota badan, diawasi, mengawasi setiap pandangan, setiap hembusan nafas. Min hini tusbihu ila hini tumsi, sejak panjenengan masuk di waktu subuh, bangun sebelum fajar, bangun ketika fajar, bangun setelah subuh. Panjenengan setelah bangun langsung mengawasi nafasnya, nafas untuk Allah, geraknya untuk Allah, hatinya, pintasan kata-kata dalam hati dan dalam pikirannya hanya untuk Allah, diawasi gerak dan hembusan nafas ini mulai sejak kita bangun subuh sampai masuk ke waktu malam lagi, Pak. Tidak bisa menegakkan perkara-perkara perintahnya Allah kecuali kita sudah mengawasinya. Kemana nih langkah hati ini setelah kita bangun? Kemana langkah hati hari ini? Kemana pikiran? Jangan-jangan pikiran ini jauh kepada Allah. Jangan-jangan hembusan nafas yang Allah berikan kesempatan untuk bisa bernafas pagi ini, jangan-jangan hembusannya hanya perkara-perkara maksiat yang Allah murkai. Awasin, Pak. Meleng sedikit habis perkara. Kenapa? Tidak diawasi. Fa'lam anna Allah Ta'ala muttali'un ala dhamirika. Ketahui, kata Imam Ghazali, bahwasanya Allah Ta'ala itu mengetahui ala dhamirika, apa yang ada di dalam hati panjenengan, wa musyifun ala dhahirika wa batinika,
Juga Allah mengetahui, Allah mengawasi juga kepada zahirnya panjenengan, batinnya panjenengan, yang panjenengan tampakkan, yang panjenengan sembunyikan. Allah awasi, Allah tahu. Wa muhitun bi jami'i lahadhatika, dan Allah juga meliputi seluruh pandangan panjenengan, Pak. Pandangan kita sebagai manusia. Wa ataratika, dan setiap pintasan hati. Pintasan hati ini biasa kalau dikata orang Madura, Pak, kertak hati. Apa ya? Kalau bahasa sini itu kayak kita ngomong sendiri. Kayaknya orang ini orang baik deh. Kayaknya orang ini orang jahat. Itu kan kadang-kadang muncul di sini, Pak. Nah, itu nggak tahu apa itu bahasa orang sini. Kalau orang Madura itu kertak. Hah? Apa tadi? Iya, ya kayak firasat seperti itu. Ada firasat yang muncul. Allah tahu, Pak, meliputi seluruh itu. Pandangan kita Allah tahu. Pintasan firasat-firasat itu Allah tahu. Wa takhawatika, langkah-langkah demi langkah panjenengan yang panjenengan langkahkan itu Allah tahu, Pak. Wa syair sakanatika, seluruh diam-diam panjenengan diam Allah tahu. Meliputi itu semua pengetahuan Allah. Wa harakatika, gerak-gerak kita, gerak-gerak engkau Allah tahu. Kenapa Allah bisa tahu? Wa annaka mukhalatatika, sesungguhnya engkau ini di dalam pergaulanmu, wa khalawatika, di dalam kesendirianmu, mutaraddidun baina yadayhi, yang berputar-putar di hadapannya Allah. Kita ini kayak di depannya Allah muter. Allah ini bukan perkara kita menyamakan Allah seperti manusia, tidak. Ini hanya Allah kitab ini memvisualkan agar kita lebih paham, sehingga diibaratkan kita ini berputar-putar di hadapannya Allah. Kita langsung, Allah bisa langsung ngawasin begini, Pak. Ya berputar terus. Panjenengan begini kita tahu. Biasanya anak-anak main di hadapan kita itu kan kita mandang, Pak. Nah itu seperti itu di dalam pandangan kita. Kalau kita masih ada pendengnya kadang, tahu main HP, tahu anak kita jatuh. Tapi Allah enggak. Allah tahu yang tersembunyi dari kita. Kita bergaul dengan siapa, kita bersembunyi, kita bermasalah dengan siapa, Allah tahu. Di dalam diri kita punya firasat pintasan, firasat yang buruk kepada orang lain, Allah tahu. Fala yaskun fi mulki wal malakut, dan tidak diam di dalam kerajaan bumi dan di kerajaan langit ini sakinun, apa sesuatu yang diam, wala yataharraku, dan tidak bergerak, mutaharrikun, perkara yang bergerak, illa wajabbahu samawati wal ardi muttali'un alaih, kecuali zat yang penguasa langit dan bumi ini mengetahui kepadanya. Apa yang bergerak, apa yang diam, semua atas pengawasan Allah Subhanahu. Yang baik Allah awasi, yang buruk Allah awasi, yang hatinya ridho Allah awasi, yang hatinya penuh kebencian, penuh kedengkian Allah awasi. Dan itu akan selalu dicatat. Ada malaikat pagi yang turun hari ini, ada malaikat malam yang sudah naik. Untuk apa? Mengabadikan catatan-catatan amal baik dan buruk kita. Makanya kata Imam Ghazali, kita tidak bisa melakukan perintahnya Allah kecuali kita sudah mengawasi hati dan hembusan dan seluruh anggota badan kita hanya diawasi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah ini tahu, Pak, kepada mata-mata pengkhianat kita. Tahu. Kalau kita mungkin ketika berbicara seseorang ada kedipan mata, ini kha'inatul a'yun ini. Biasanya udah pilih dia aja. Ada kadang didorong di awal. Nah, nanti kalau gitu kita jorokin aja seperti itu. Sehingga untuk menjorokinya kadang di dalam forum ada kedipan mata yang mengukekkan itu kadang. Allah tahu itu. Mungkin karena dia itu ada di belakang kita, kita tidak tahu. Mata-mata khianat itu. Tahu-tahu kedip-kedip didul-dilan apa di luar kita ya ada. Tapi Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur,
Dan apa yang tersembunyi di dalam dada, di dalam hati kita, Allah tahu. Ya'lamu syirra wa akhfa, Allah tahu rahasia wa akhfa, lagi yang lebih tersembunyi lagi Allah tahu. Jangan kita ngira panjenengan punya aib, punya rahasia apapun kemudian Allah tidak tahu. Jangan punya prasangka Allah itu tidak tahu. Hanya hari ini Allah masih berikan kenikmatan, Allah tutup itu aib. Orang lain saja tidak tahu. Kalau Allah munculkan aib-aib kita, mulai kita mungkin beranjak dewasa, mungkin orang-orang tak lagi menyapa kita saking jeleknya kita, baik di hadapannya Allah ataupun di hadapan manusia. Tapi alhamdulillah Allah masih sayang kepada kita. Allah masih gerakkan kita ke tempat-tempat ibadah ini. Berat sekali orang-orang bisa melangkahkan seperti ini, padahal tadi kita lihat ketua DKM tidak ada. Tapi kalau ketua DKM datang ke sini, jangan-jangan masih ada potensi, ada kajian gak enak sama yang lain, bisa ada potensi itu. Tapi kalau panjenengan yang tidak ada potensi di ketua DKM dan datang ke sini, ini luar biasa. Tapi tetap ada catatannya ketua DKM, walaupun dia niatnya ini, tapi tetap niatnya dalam dakwah, di dalam bagaimana panjenengan ini bisa semangat menerima ilmu-ilmu itu. Amin Allahumma. Cukup sekian. Semoga panjenengan semua selalu dalam lindungan Allah. Selalu kita bisa mengawasi hati kita, semua anggota tubuh kita, dalam gerak dan diam kita, dalam setiap hembusan nafas kita, semua dihembuskan, semua digerakkan, pemikiran semua dijalankan untuk satu